Adapun firman Allah Ta'ala, Rabbuhum a'lamu bihim, merupakan jumlah mu'taridah, kalimat sisipan, yang merupakan firman Allah Ta'ala sebagai jawaban bagi orang-orang yang hanyut terhadap soal para pemuda itu. Baik orang-orang yang dipertemukan dari mereka maupun dari ahli kitab yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, juga menerangkan nasab, nama-nama, dan keadaan para pemuda penghuni gua itu, dan berapa lama mereka tinggal di sana. Sementara itu, para ulama menyebutkan bahwa membangun kubur dijadikan masjid adalah sangat terlarang. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani membangun kubur-kubur para nabi mereka untuk dijadikan masjid-masjid. Benarlah berita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menemukan kubur Nabi Daniel pada masanya di Irak, maka beliau memerintahkan supaya diratakan dengan tanah dan agar kain bertulis yang ditemukan di sisi kubur itu ditanam saja, karena yang tertera di situ berita-berita tentang peperangan dan lainnya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 22, Allah SWT mengisahkan kepada kita perselisihan yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW mengenai Ashabul Kahfi. Sebagian ahli kitab yang hanyut membicarakan Ashabul Kahfi akan mengucapkan kata-kata seperti yang tersebut pada ayat 22 ini. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa orang-orang Nasrani Najran bertanya jawab dengan Rasulullah SAW mengenai bilangan para penghuni gua itu. Golongan Al-Mulkaniyah, yaitu para pengikut raja, mengatakan bahwa para penghuni gua itu ada 3 orang dan yang keempat adalah anjing mereka. Sedang golongan Yakubiyah mengatakan mereka ada 5 orang dan yang keenam adalah anjing mereka. Golongan Nasturiyah mengatakan mereka ada 7 orang dan yang kedelapan adalah anjing mereka. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan riwayat inilah yang benar, dengan dasar bahwa Allah memutuskan atas 2 pendapat yang pertama, bahwa kedua-duanya merupakan terkaan belaka. Kemudian Allah memberi bimbingan dalam masalah ini, bahwa keadaannya sebenarnya terletak pada yang terakhir, berbeda dengan yang lain, dan bahwa mereka benar-benar mengucapkannya dengan kemantapan ilmu dan ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 22, katakanlah, Tuhanku lebih tahu tentang jumlah mereka. Hal ini merupakan bimbingan bagi kita, bahwa sebaiknya dalam menghadapi hal seperti ini, kita kembalikan ilmu mengenainya kepada Allah Ta'ala, karena tidak ada perlunya mendalami lebih jauh hal seperti ini tanpa ilmu. Kalau suatu perkara sudah kita teliti kebenarannya, barulah kita ucapkan. Dan kalau tidak, kita tangguhkan saja, tidak usah kita ucapkan. Dan hendaknya jangan kita pastikan sebagai suatu keputusan. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit di antara manusia. Qatadah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan, saya termasuk yang sedikit itu yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Para penghuni gua itu ada 7 orang selain anjingnya. Namun demikian, tidak ada berita sahih yang keluar dari Nabi SAW tentang masalah ini. Hal ini merupakan petunjuk bahwa yang penting bukan mengetahui jumlah mereka, tetapi yang penting adalah mengambil dari kisah tersebut apa yang berguna bagi akal kita, juga untuk pembersihan akhlak kita, serta peningkatan kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24 merupakan petunjuk dari Allah SWT bagi Rasulullah SAW mengenai etika jika bertekad untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, yaitu dengan mengembalikannya kepada kehendak Allah SWT yang mengetahui segala yang gaib. Dialah yang maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang dan akan terjadi, serta apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, Sulaiman bin Daud alaihi salam berkata, sungguh malam ini aku akan berkeliling menemui 70 wanita, dalam sebuah riwayat 90 wanita, dan di riwayat lain 100 wanita. Setiap wanita di antara wanita-wanita itu melahirkan 1 anak yang berperang di jalan Allah. Lantas ada yang berkata kepadanya, dalam sebuah riwayat malaikat berkata kepadanya, ucapkanlah insya Allah. Tapi ia tidak mengatakannya. Ia pun berkeliling menemui mereka, dan ternyata wanita-wanita itu tidak melahirkan, kecuali hanya 1 wanita yang melahirkan setengah manusia. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya ia mengucapkan insya Allah, maka ia tidak melakukan pelanggaran, dan niscaya ia akan memperoleh keinginannya. Dalam sebuah riwayat, dan niscaya mereka, anak-anaknya itu, semuanya akan berperang di jalan Allah sebagai orang-orang yang ahli berkuda.
Sebab turunnya surat Al-Kahfi ayat 23-24 terkait pernyataan Nabi SAW saat ditanya tentang kisah Ashabul Kahfi. Besok aku akan menjawab pertanyaan kalian. Dan ternyata wahyu terlambat datang hingga 15 hari. Firman Allah SWT, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa. Ada yang berpendapat maknanya adalah jika engkau lupa mengucapkan insya Allah, maka ucapkanlah kalimat itu begitu engkau mengingatnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang orang yang bersumpah, hendaknya ia mengucapkan insya Allah meskipun telah berlalu 1 tahun. Dan saat itu ia mengingatkan firman Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, terkait dengan perkara tersebut. Makna perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ialah bahwasannya disunahkan mengucapkan insya Allah meskipun setelah 1 tahun berlalu, terhitung sejak ia lupa mengucapkan insya Allah dalam sumpahnya atau dalam pembicaraannya. Maka jika ia ingat, disunahkan untuk mengucapkannya agar ia termasuk orang yang mengerjakan sunnah. Kesunahan ini tetap berlaku sekalipun dibaca setelah ia melanggar sumpahnya atau setelah melakukan kesalahan. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Jarir, tapi tidak bisa diartikan bahwa pengucapan insya Allah itu dapat menghapuskan dosa pelanggaran sumpah atau menggugurkan denda atau kafarat sumpah, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir. Inilah pendapat yang benar dan tepat untuk memahami perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang hal ini. Wallahu a'lam. Tahukah kamu berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di gua? Dalam surat Al-Kahfi ayat 25-26 adalah kabar dari Allah SWT kepada Rasulnya SAW terkait dengan jangka waktu Ashabul Kahfi tinggal di gua sejak Allah menidurkan sampai membangunkan mereka sehingga ditemukan oleh umat manusia pada masa itu. Allah SWT menyebutkan bahwa jangka waktunya adalah 300 tahun ditambah 9 tahun hilaliyah qamariyah. Sedangkan dalam hitungan syamsiah lamanya adalah 300 tahun. Sebab perbedaan antara setiap 100 tahun penanggalan qamariyah dengan penanggalan syamsiah adalah 3 tahun. Oleh karena itu Allah menyatakan selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Allah berfirman, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Maksudnya, jika engkau ditanya tentang berapa lama mereka tinggal di gua, dan engkau tidak memiliki ilmu tentang hal itu dari Allah SWT, maka janganlah engkau memberanikan diri untuk memberikan pernyataan apapun. Dalam hal seperti ini, ucapkanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Maksudnya, tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali Allah atau makhluk Allah yang telah diberitahu oleh Allah. Tentang firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 26, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Maksud dari ayat ini adalah sesungguhnya Allah benar-benar maha melihat dan maha mendengar segala perbuatan dan perkataan mereka manusia. Ibnu Jarir mengatakan ayat ini mengandung makna mubalaghah, menunjukkan arti sangat dalam memuji Allah, seakan-akan dikatakan betapa maha melihatnya dia dan betapa maha mendengarnya dia. Penafsirannya adalah betapa Allah maha melihat segala yang ada dan betapa dia maha mendengar segala yang didengar. Tidak ada sedikit pun dari semua itu yang tersembunyi dari Allah. Kemudian mengenai firman Allah, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya, Qatadah meriwayatkan tidak ada seorang pun yang lebih terang penglihatannya dan tidak pula lebih tajam pendengarannya daripada Allah. Dan firman Allah, tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dia, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Maksudnya hanya Allah SWT yang memiliki hak penciptaan dan hak perintah. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan tidak ada seorang menteri pun baginya, dan tidak ada pula seorang penolong pun baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan tidak ada pula penunjuk dan penasehat baginya. Dia maha tinggi dan maha suci dari semua itu. Sebab turunnya surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka, diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ia berkata, sekelompok orang yang diharapkan memeluk Islam menemui Rasulullah SAW, yaitu Uyainah bin Hisin dan Aqra bin Habis beserta pengikutnya. Seraya berkata, wahai Rasulullah, jika kamu bersedia duduk di depan majelis dan menyingkirkan mereka serta bau pakaian mereka. Maksudnya Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari dan kaum muslimin yang miskin. Jika mereka
mereka semua menyingkir, kami akan duduk bersamamu, berbicara dan menimba ilmu darimu. Seketika itu turunlah firman Allah, yaitu surat Al-Kahfi ayat 27 sampai ayat 29. Dalam ayat-ayat ini Allah mengancam mereka dengan siksa api neraka. Nabi SAW lalu bangkit untuk mencari para sahabat beliau dan mendapati mereka berada di bagian akhir masjid sedang berzikir. Nabi SAW bersabda, Alhamdulillah, Allah belum mencabut nyawaku hingga Dia memerintahkanku untuk bersabar bersama beberapa orang dari umatku, bersama kalian dalam kehidupan dan bersama kalian dalam kematian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Ia berkata, ayat ini diturunkan pada kasus Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Ia meminta Nabi SAW untuk melakukan perbuatan yang dibenci Allah, yaitu mengusir para sahabat yang miskin dari sisi beliau dan hanya mendekatkan para pembesar Mekah saja. Maka turunlah ayat ini. See you in the next Makta Memahami Al-Quran dengan Tafsir.